Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Filia Azra Putri dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu. Kali ini saya sedang melaksanakan pengabdian internasional di PPWNI Klang, Malaysia. Keberadaan PPWNI Klang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin hak pendidikan bagi anak-anak Indonesia yang berada di luar negeri, khususnya anak-anak pekerja migran Indonesia, melalui layanan pendidikan kesetaraan dan berbagai kegiatan pembelajaran. Nama lembaga ini adalah Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia atau PPWNI Klang, yang dimana lembaga induknya adalah PKBM PNF KBRI Kuala Lumpur yang beralamatkan di Blok K, Apartemen Sri Angkasa, Jalan Batu Unjur 10, Taman Bayu Perdana, Klang, Selangor, Malaysia. Oke guys, di sini aku bakal kasih lihat kalian situasi, suasana, dan fasilitas apa saja sih yang ada di PPWNI Klang ini. Oke, lihat di sini bisa dilihat murid-muridnya masih berkeliaran ya di lapangan. Ini kita akan menuju gedung utama pembelajarannya ya. Yang pertama, kita bakal review dulu kantornya, tempat cikgu-cikgu berkumpul dan menyiapkan pembelajaran. Oke, di sini ada kantor tempat duduk Pak Sohe dan mentor kita. Ada rak buku tempat anak-anak belajar dan membaca saat jam istirahat. Terus ada dispenser sebagai fasilitas untuk kita semua. Terus masih ada lagi nih buku di sebelah sini, Al-Quran, Iqra yang bisa dibaca. Di sini juga masih ada buku-buku dan ada permainan tradisional. Ini cikgu-cikgu yang mengajar di dalam kelas. Lanjut, kita bakal review kelasnya. Ini kelas 1, 1A. Di sana juga di sesi keduanya diisi sama kelas 3. Terus lanjut, ini ada kelas 1B. 1B diisi sama kelas 5 nantinya di sesi kedua. Lanjut, ini ada kelas 2A. Nanti di sesi keduanya diisi sama kelas 4. Lanjut, yang terakhir itu kelas 2B. Sesi keduanya diisi sama kelas 6. Jadi sesi pertama itu dari jam 8 sampai setengah 11. Sesi kedua setengah 12 sampai jam 2.40. Terus ini ada kantin, tempat makcik-makcik berjualan, dan tempat murid-murid dan cikgu-cikgu berbelanja. Tanggal 4 Mei 2026 menjadi awal perjalanan saya sebagai seorang cikgu di PPWNI Klang, Malaysia. Hari pertama diawali dengan pengenalan lingkungan sekolah, pengenalan kepada tutor, serta observasi awal mengenai kondisi peserta didik. Saat pertama kali memasuki lingkungan PPWNI Klang, saya merasakan campuran perasaan antara gugup, penasaran, dan antusias. Sebagai mahasiswa yang baru pertama kali melaksanakan praktik mengajar di luar negeri, tentu ada banyak hal yang harus dipelajari dan disesuaikan. Namun suasana yang hangat dan ramah dari para tutor serta siswa membuat proses adaptasi menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Pada hari pertama ini saya mulai mengenal sistem pembelajaran yang diterapkan di PPWNI Klang, mengenal karakter umum peserta didik, serta memahami tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan selama kegiatan PPL berlangsung. Melalui kegiatan observasi awal ini, saya mulai memahami kondisi nyata pendidikan nonformal yang melayani anak-anak Indonesia di Malaysia. Di kegiatan ini, pada sesi pertama atau sesi pagi, saya mengajar di kelas 2A, dan di sesi siang itu saya mengajar di kelas 3. Nah, inilah kelas 3-nya di sesi kedua. Seperti ini suasana ketika sesi siang berlangsung. Kelas 3 ini jumlah muridnya jauh lebih banyak dibanding kelas 2A tadi.
Ya, kira-kira sekitar 30 dan untuk kelas 2E tadi sekitar 16 atau 19 orang. Memasuki hari selanjutnya, saya mulai terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran siswa kelas 2A dan kelas 3. Kegiatan difokuskan pada pendampingan membaca, menulis, dan mengeja. Dalam proses ini, saya mulai mengenal karakter siswa satu persatu. Beberapa siswa terlihat sangat aktif dan percaya diri ketika belajar. Sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan lebih intensif. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa setiap anak memiliki gaya belajar dan kebutuhan yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, penting untuk memahami karakter peserta didik sebelum menentukan pendekatan apa dalam pembelajaran yang tepat untuk mereka. Selain itu, saya juga mulai belajar membangun komunikasi yang positif dengan siswa melalui sapaan, pujian sederhana, serta interaksi yang menyenangkan selama pembelajaran berlangsung. Sesi kedua bersama kelas 3 kita mulai dengan pelajaran matematika, mengenal bangun datar, dan mencoba menghitung luas serta keliling bangun datar persegi dan persegi panjang. Kegiatan wajib di siang harinya adalah pergi ke surau untuk menjalankan sholat zuhur bersama-sama dengan murid.
Melalui mata kuliah kewirausahaan, saya melaksanakan program EcoPencil Case Project yang ditujukan kepada siswa kelas 2A dan kelas 3. Program ini berangkat dari konsep kewirausahaan sederhana yang dikombinasikan dengan pendidikan lingkungan. Pada tahap awal, siswa diperkenalkan mengenai pentingnya kreativitas dalam menciptakan suatu produk yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi. Mereka juga diberikan pemahaman bahwa barang-barang bekas yang sering dianggap sampah sebenarnya masih dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bermanfaat. Setelah sesi pengenalan, siswa diajak mengenal konsep daur ulang melalui diskusi sederhana dan contoh-contoh produk hasil pemanfaatan barang bekas. Selanjutnya, mereka mempraktikkan secara langsung pembuatan EcoPencil Case menggunakan bahan-bahan yang telah disediakan. Selama proses berlangsung, siswa terlihat antusias dalam mendesain dan menghias hasil karya mereka masing-masing. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar tentang kewirausahaan, tetapi juga belajar berpikir kreatif, memecahkan masalah, serta meningkatkan rasa percaya diri terhadap hasil karya yang mereka buat sendiri. Melalui mata kuliah masalah sosial dan pembangunan, saya melakukan kegiatan observasi dan analisis kebutuhan terhadap siswa di PPWNI Klang. Kegiatan ini menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum menyusun program-program pendidikan yang akan dilaksanakan. Saya melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran, interaksi siswa di kelas, serta berdiskusi dengan tutor mengenai berbagai tantangan yang dihadapi. Selain observasi, saya juga melakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi siswa. Dari hasil analisis tersebut, ditemukan beberapa permasalahan yang cukup dominan, seperti kesulitan membaca, kesulitan menulis, kemampuan berhitung yang masih rendah, kurang fokus saat belajar, dan rendahnya disiplin belajar.
Hasil identifikasi kebutuhan ini kemudian menjadi dasar dalam merancang berbagai program intervensi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Kegiatan ini memberikan pengalaman penting mengenai bagaimana seorang praktisi pendidikan nonformal melakukan analisis kebutuhan sebelum menyusun program pendidikan. Pada mata kuliah program multikeaksaraan, saya melaksanakan kegiatan literasi budaya dan literasi finansial bagi siswa kelas 2A, 2B, dan kelas 3. Program ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan literasi siswa melalui pendekatan yang menyenangkan dan dekat dengan kehidupan mereka. Kegiatan diawali dengan pemutaran cerita rakyat Indonesia yang berjudul Timun Mas yang bertujuan memperkenalkan kembali kekayaan budaya Indonesia kepada anak-anak yang tinggal di luar negeri. Setelah menonton cerita, siswa diajak berdiskusi mengenai tokoh, alur cerita, pesan moral, serta nilai-nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan permainan tradisional yang dilakukan kelas 2B seperti lompat tali dan gobak sodor. Selain memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengenalkan budaya Indonesia sekaligus melatih kerjasama dan sportivitas siswa. Tidak hanya itu, siswa juga diperkenalkan dengan konsep dasar literasi finansial melalui pengenalan uang rupiah. Mereka belajar mengenali nominal uang, memahami fungsi uang dalam kehidupan sehari-hari, serta melakukan simulasi sederhana terkait kegiatan jual beli. Melalui kegiatan ini, siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual dan bermakna. Selanjutnya, melalui mata kuliah dinamika kelompok, saya melaksanakan program berburu bintang kelompok. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerjasama, komunikasi, kepemimpinan, dan partisipasi aktif siswa dalam kelompok. Kegiatan diawali dengan ice breaking untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan kedekatan antar siswa. Setelah itu, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan diberikan tantangan berupa pencarian soal yang tersebar di beberapa titik, di mana setiap kelompok harus bekerja sama untuk menemukan soal, mendiskusikan jawaban, dan menyampaikan hasil diskusi di depan teman-temannya. Selama kegiatan berlangsung, terlihat bagaimana siswa belajar menghargai pendapat orang lain, berbagi tugas, serta membangun strategi bersama untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan. Melalui program ini menunjukkan bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara aktif dan kolaboratif sehingga siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Pada mata kuliah penyuluhan pendidikan nonformal, saya melaksanakan penyuluhan dengan tema membangun komunikasi efektif dalam keluarga di era modern. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh pentingnya peran keluarga dalam mendukung perkembangan dan pendidikan anak. Penyuluhan ini dilakukan melalui media poster edukatif dan penyampaian materi yang berisi informasi mengenai pentingnya komunikasi yang terbuka, positif, dan efektif antara orang tua dan anak. Pada mata kuliah pengembangan sumber daya manusia, saya melaksanakan pelatihan bagi tutor PPWNI Klang dengan tema pembelajaran kreatif, interaktif, dan pengelolaan kelas yang aktif. Sebelum pelatihan dilaksanakan, saya terlebih dahulu melakukan wawancara dan observasi untuk mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi tutor selama proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, disusun materi yang berfokus pada strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan
meningkatkan partisipasi siswa di dalam kelas, di mana dalam kegiatan pelatihan itu, tutor diajak berdiskusi mengenai berbagai metode, pembelajaran kreatif, penggunaan media sederhana, teknik membangun interaksi dengan siswa, serta strategi pengelolaan kelas yang efektif. Selain penyampaian materi, kegiatan juga dilengkapi dengan simulasi pembelajaran sehingga tutor dapat langsung mempraktikkan konsep yang telah dipelajari, di mana kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PPWNI Klang, Malaysia. Pada mata kuliah pengelolaan program pendidikan nonformal, saya melaksanakan program pendampingan belajar yang berfokus pada peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter siswa. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin melalui berbagai aktivitas membaca, menulis, berhitung, serta diskusi mengenai nilai-nilai karakter positif seperti disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kerjasama. Selain berbagai program yang berkaitan dengan mata kuliah, terdapat pula kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat, yaitu kegiatan gotong royong dan bersih-bersih lingkungan sekolah. Tidak hanya itu, selama pelaksanaan program, kami juga melaksanakan proyek kuliah kerja nyata atau KKN, di mana kami berfokus pada edukasi dan pengelolaan sampah di lingkungan PPWNI Klang. Kegiatan diawali dengan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengenal jenis-jenis sampah. Selanjutnya, siswa diajak belajar memilah sampah organik dan anorganik melalui praktik langsung. Di sana kami juga melaksanakan kegiatan pembuatan media pembelajaran dari barang bekas serta pelatihan pembuatan ekobrik sebagai bentuk pemanfaatan sampah yang lebih kreatif dan bermanfaat. Untuk menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, kami mengadakan kegiatan kebersihan rutin bersama siswa, serta membuat pojok lingkungan sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah. Selain itu, kami melakukan kampanye pengurangan penggunaan sampah plastik dan memberikan penyuluhan kepada warga sekitar mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Terima kasih kepada PPWNI Klang, para tutor, siswa, orang tua, serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman luar biasa ini. Sampai jumpa pada perjalanan dan pengabdian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah beberapa cuplikan saat perpisahan kami laksanakan di hari terakhir kami berada di PPWNI Klang, Malaysia.